Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rabbina bil haqq wa nutu andilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita di dalam menjalankan ibadah puasa mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan syariatnya. Selain itu juga adat sunnah-sunnah yang perlu dijaga. Yang pertama yaitu makan sahur. Di dalam hadis dijelaskan tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Makan sahurlah kalian karena di dalam sahur ada banyak keberkahan. Juga di dalam hadis lain diperkuat juga as-sahuru akluhu barokatun fala tada'uhu walau ayyajru ahadukum jir'atan mimma. Janganlah kalian meninggalkan makan sahur, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan, walaupun hanya dengan seteguk air. Di dalam hadis juga dijelaskan selanjutnya bahwa orang yang sahur mendapat doa rahmah dari malaikat. Fa innal malaikatahu yusalluna alal mutasakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sahur akan didoakan rahmat oleh malaikat. Di hadis lain juga dikatakan bahwa sahur adalah merupakan pembeda puasanya orang-orang yang beriman dengan ahli kitab. Faslu ma baina syamina wa baina syami ahli kitab as-sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasa orang ahli kitab adalah sahur. Yang kedua adalah mengakhirkan waktu sahur. Di dalam hadis juga dijelaskan bakiru al-iftar wa akhirus sahur. Menyegerakanlah kalian berbuka dan mengakhirkanlah kalian pada waktu sahur. Diriwayatkan di dalam hadis melalui Anas, Zaid bin Sabit berkata, tasaharna, sahur kami ma'an Nabi bersama Nabi SAW bersama Nabi makan sahur. Zaid bin Sabit dengan Nabi sahur bersama. Summa qoma fasolla, kemudian Rasulullah berdiri dan mengerjakan sholat subuh. Qala, Anas berkata, kultu kam kana bainal adzani was sahur. Kata Anas bin Malik. Dia bertanya, kira-kira berapakah waktu sahur dengan adzan subuh? Atau kira-kira membaca ayat berapa? Qala, berkata siapa Zaid? Zaid menjawab, qadru khamsina ayah, kira-kira 50 ayat. Berarti di sini waktu sahur Nabi dengan waktu subuh cuma kira-kira 50 ayat. Yang ketiga adalah menyegerakan berbuka puasa. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazallu ummati bi khairin ma ajalul iftar. Tidak henti-hentinya umatku di dalam kebaikan, di dalam kemenangan selama dia menyegerakan berbuka puasa. Kemudian yang keempat adalah berbuka dengan yang manis-manis atau dengan kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabda di dalam hadis, idza kana ahadukum shaiman fal yuftir alat tamr fa ilam yajid fa alal ma. Ketika kamu dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah berbuka puasa dengan kurma. Kurma itu bisa dikiaskan sesuatu hal yang manis, baik makanan maupun minuman. Kalau memang tidak ada, adanya cuma dengan air, maka berbukalah dengan air putih. Karena apa? Fa innal ma'a tahurun. Karena sesungguhnya air itu adalah suci. Air yang bersih, air yang barokah. Dan yang terakhir adalah berdoa menjelang berbuka puasa atau setelah berbuka puasa. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana aftara qala Allahumma lakas sumtu wa ala rizkika aftartu.
Dan apabila ketika Nabi berbuka puasa, maka Nabi berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizika aftortu. Ya Allah, kepadamulah kami berbuka puasa, dan atas rezekimulah kami berbuka puasa. Pemirsa yang berbahagia, di sini kita perlu mengetahui sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa menjaganya. Oleh sebab itu, marilah, karena ini adalah sunnah-sunnah yang baik, perlu kita jaga, perlu kita lakukan sehingga mempunyai kebarokaan di dalam kita menjalankan ibadah puasa. Semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.